Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dani. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari hukum Faraday yang part 1. Nah, sekarang untuk part 2 ini adalah lanjutan contoh soalnya. Nah, Ibu akan bahas dua tipe soal. Oke, yang pertama, pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan menggunakan elektrodat PT, terbentuk endapan logam Ag sebanyak 5,4 gram pada katoda. Volume gas yang terjadi pada anoda jika diukur pada keadaan di mana 28 gram N2 atau gas N2 volumenya 20 liter adalah, nah ini jadi yang ditanya adalah berapa volume gas yang terbentuk pada, nah di sini yang diinginkan adalah pada anoda. Nah, kalau larutan AgNO3 ini di elektrolisis, kalau di anoda berarti lihatnya adalah yang NO3. NO3 min itu ada sisa dari asam. Jadi kalau sisa dari asam yang akan dioksidasi adalah ya H2O. Masih ingat ya, H2O akan menghasilkan gas apa? Anoda aturan nomor 1? Ya, gas O2. Berarti dari sini kita sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah gas O2. Nah, jadi untuk menentukan berapa volumenya apabila diketahui gas yang lain, pasti akan menggunakan perbandingan antara volume dengan mol. Jadi V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Berarti nanti yang dibutuhkan adalah mol. Ya, molnya siapa? Gas O2 tadi yang ada di anoda. Nah, untuk menghasilkan mol ini dapat dari mana? Nah, dari sini nih. Si Ag sebanyak 5,4 gram. Berarti kita bisa pakai penurunan hukum Faraday yang kedua. Jadi pakai mol 1 dikali valensi 1 sama dengan mol 2 dikali valensi 2. Nah, dua rumus ini yang akan kita gunakan ya. Oke, kita akan mulai ya. Jawab. Nah, kita akan cari molnya si O2. Misalkan di sini molnya si Ag tadi dikali dengan valensi si Ag sama dengan mol O2 dikali valensinya O2. Nah, pakai yang ini ya. Nah, untuk mencari molnya Ag berarti kita gunakan adalah gram per AR. Gramnya si Ag adalah 5,4 gram dibagi dengan, nah si AR-nya Ag adalah 108. Nah, valensi Ag berapa di sini? Ya, NO3 kan min 1 ya. Berarti Ag-nya plus 1. Berarti valensinya 1. Oke, sama dengan molnya O2 ini yang kita cari. Nah, valensi O2 berapa? Nah, pada umumnya oksigen berapa? Minus 2 ya. Kalau O-nya ada 2 berarti min 2 kali 2. Berarti min 4. Berarti valensinya 4. Seperti ini. Oke? Nah, berarti kalau mau mencari mol O2, 4-nya pindah ruas. Jadi apa? Jadi bagi. Jadi nanti mol O2 sama dengan 5,4 dibagi 108 dikali 4. Seperti ini karena dia pindah ruas ke sini jadi bagi. Oke, kira-kira mana yang bisa kita bagi? Anggaplah ini koma ini kita abaikan. 54 sama 108. Ya, berarti di sininya 1 dibagi 54 ya di sini 2 ya. Nah, berarti di sini dapatlah 1. Nah, di sini jadi 20. Jadi dapatlah 1 per 80 mol. Nah, ini misalkan tidak langsung kalian cari berapa, udah biarkan saja karena ini bukan hasil akhir yang diinginkan. Berarti nanti kita tinggal langsung gunakan ke rumus yang berikutnya. Nah, kita mencari volume O2, berarti kita bandingkan dengan volume yang diketahui ya, ini adalah N2. Berarti di sini volume N2 sama dengan molnya O2 dibanding dengan molnya N2. Nah, sekarang volume O2 ini kan yang kita cari ya, berarti VO2 per volume N2 yang kita cari berapa di sini? 20 liter sama dengan molnya O2. Nah, molnya O2 tadi dapat dari sini ya, 1 per 80 dibagi dengan molnya N2. Nah, di sini molnya belum ada tetapi diketahui dalam gram. Kalau mau menentukan mol kan tinggal gram per mR ya. Oke, gramnya itu adalah 28, MR-nya N2 nih. N itu 14, 14 kali 2 berarti 28. Wah, ini kebetulan pas 28 ya. Jadi kalau dibagi dapat 1. Oke, ini tinggal pindah ruas ke atas, berarti jadi kali. Jadi nanti tinggal 1 per 80 dikali 20. Oke, ini tinggal kita coret ya. Dapat 1, dapat 4.
0,25 liter. Seperti ini. Oke, mudah ya. Berarti jawabannya adalah 0,25 liter yang A. Oke, ini contoh yang pertama. Kita akan lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Arus listrik sebanyak 1930 kolom selama beberapa waktu dialirkan melalui 2 liter dengan larutan AgNO3 dalam sebuah sel elektrolisis. Bila kedua elektroda terbuat dari PT, pH larutan setelah elektrolisis selesai adalah, nah apa hubungannya dengan pH di sini? Ingat, dalam elektrolisis kan yang dielektrolisis bisa asam dan basa ya, karena nanti ada reaksi yang direduksi atau oksidasi, ada H+ dan OH- yang dihasilkan. Nah, itu membuat suasananya bisa asam dan basa. Jadi masih ada hubungannya dengan pH. Nah, di sini diketahui arus listrik tapi dalam satuan C itu kolom. Kolom itu apa? Muatan listrik. Nah, rumus yang lain yang bisa digunakan seperti ini. Yang muatan listrik itu yang ini, yang Q. Karena I kali T itu adalah Q atau muatan listrik. Jadi kalau misalkan ada data sekian kolom, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya, oke. Nah, sekarang karena ini ditanya adalah pH, ingat ya, yang namanya pH kita akan lihat dulu pada reaksi elektrolisisnya. Kalau Ag, misalkan itu di katoda, pasti akan direduksi adalah si Ag, aturan nomor 2, karena dia bukan golongan 1A maupun 2A. Nah, kemudian kita akan lihat yang NO3. NO3 berarti pasti aturan nomor 1 di anoda. Ya, sisa asam berarti yang akan dioksidasi adalah H2O. Berarti dia akan menghasilkan ion apa? Ya, H+ berarti asam. Nah, berarti yang dimaksud adalah nanti pH-nya pH asam. Tinggal minus log konsentrasi H+. Nah, kalau mau menentukan konsentrasi H+, ingat ini adalah molaritas. Berarti mol si H+-nya berapa dibagi dengan volumenya berapa. Artinya kita harus mencari berapa mol dari si H+-nya, ya. Berarti gimana caranya? Kita bisa menggunakan yang ini, ya. Berarti nanti W sama dengan E kali Q per 96500. Ingat ya, E itu adalah AR dibagi valensi. Apabila AR-nya ini, nah kita ibu tulis dulu ya. AR-nya ini kita pindah luas ke sini, berarti gram per AR itu adalah mol. Berarti nanti mol sama dengan Q dibagi valensi dikali 96500. Berarti kita lihat isikan. Ya, oke, berarti ini 1930 dibagi dengan valensi si H+. Ingat karena kita mau mencari H+, berarti valensi H+ berapa? Plus 1 nih. Berarti valensinya 1 dikali 96500. Nah, kita akan lihat 1930. Ini bisa dicoret dengan ini, dibagi. Dapat 2. 2 dibagi 100 berarti 0,02 mol. Nah, dari sini kita akan masukkan sini ya. Berarti di sini molnya adalah 0,02 mol dibagi dengan volume larutannya berapa? Nah, ini melalui 2 liter larutan. Berarti dalam 2 liter, berarti 2 liter. Jadi hasilnya kalau dibagi adalah ya 0,01 molar atau 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, karena tadi yang diminta langsung dalam rumus minus log ya, berarti kita tambahkan di sini minus log, oke? Berarti nanti kita di sini langsung. Ini kalau ini kita tadi mencari molaritas dulu ya. Nah, di sini ya. Jadi anggaplah ini tadi mau mencari mol per volumenya dulu, molaritasnya atau konsentrasi H+-nya. Nah, berarti nanti dapat minus log tadi 10 pangkat min 2, berarti hasilnya adalah 2. Nah, seperti ini. Tadi ini mau langsung ke sini nggak apa-apa. Tadi Ibu sudah terlanjur menuliskan untuk mencari konsentrasi H+ dulu ya. Nah, kalau tidak langsung masukkan aja ke bawahnya. Jadi langsung dapat deh berapa pH-nya? 2. Oke, seperti ini. Nah, mudah ya. Nah, nanti kalian bisa aplikasikan rumus yang ini ke dalam tipe soal-soal hukum Faraday. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.